Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kode PDID. Di video kali ini kita akan membuat proses login untuk petugas. Oke, seperti biasa silakan teman-teman aktifkan XAMPP-nya terlebih dahulu. Kemudian start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya silakan teman-teman buka browsernya. Bagi teman-teman yang baru mengikuti video ini, silakan tonton videonya dari awal di playlist tutorial aplikasi perpustakaan. Oke, silakan di URL ini ketikkan aja localhost. Oke, seperti ini. Kemudian kita buka tab baru, kita ketikkan localhost /app_purpose. Selanjutnya kita pindah ke sini dulu. Kita klik PHP MyAdmin. Oke, selanjutnya kita buka database kita, yaitu DB Purpose, kemudian kita buka tabel petugas. Oke, di tabel petugas ini kita insert satu data ya, tambahkan. Oke, di sini nama petugasnya misalkan petugas seperti itu. Untuk username-nya petugas, kemudian passwordnya 123456. Oke, untuk foto kita kosongi dulu. Kalau sudah, silakan teman-teman klik tombol kirim. Oke, sekarang kita buka. Di dalam tabel petugas ini sudah ada satu data. Nanti kita loginnya menggunakan username dan password ini. Oke, sekarang kita buka Visual Studio Code-nya. Oke, selanjutnya kita tutup dulu untuk file mystyle.css. Selanjutnya di file form login.php kita cari kode ini ya, form. Kemudian di sini kita tambahkan method sama dengan post. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan action. Di sini kita tuliskan tag PHP. Kemudian kita tulis base URL. Selanjutnya kita arahkan ke controller login, kemudian ke function proses login. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita pindah ke controller login. Nah, di sini kita akan buat function baru ya. Kita buat public function proses login. Selanjutnya di sini kita buat variabel. Yang pertama username. Kemudian kita tangkap inputan yang kita masukkan dari form login ini ya. Di sini kita tuliskan $this input push. Di sini kita tulis username seperti ini. Username ini harus sama dengan name yang ada di sini. Kalau di sini username, maka di sini harus username. Oke, selanjutnya kita duplikat seperti ini. Yang username kita ganti dengan password. Kemudian yang terakhir kita ganti username ini dengan level. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita coba cek dulu ya, apakah variabel ini berhasil menyimpan inputan dari form itu. Nah, cara ngeceknya kita tulis di sini perintah echo, kemudian kita tuliskan variabelnya, misalkan username seperti ini. Oke, kemudian kita duplikat, yang ini kita ganti dengan password. Kemudian yang terakhir kita ganti dengan level. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save. Sekarang kita kembali ke browser. Di sini kita sekarang masukkan username-nya misalkan petugas. Kemudian passwordnya 123456. Levelnya kita pilih sebagai petugas. Oke, kalau sudah, sekarang kita klik tombol login. Oke, di sini akan tampil seperti ini. Di sini petugas, ini adalah username yang kita masukkan dari form login. 1, 2, sampai 6 ini adalah passwordnya, kemudian petugas ini adalah levelnya. Oke, sekarang kita sudah berhasil mengambil inputan dari form login. Selanjutnya kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita kembali ke form login. Nah, ini kita hapus. Kita hapus. Kemudian di sini kita buat pengecekan ya. If
jika dolar level sama dengan petugas seperti ini, maka kita pindahkan username dan password ini ke sini. Oke, sekarang di sini kita buat seperti ini ya, $this login underscore model, kemudian proses login petugas. Kemudian kita kopikan dolar username ini ke dalam sini, kemudian kita kopikan juga passwordnya. Oke, karena di sini nanti ada dua login ya. Yang pertama itu login sebagai petugas, kemudian nanti ada login sebagai anggota. Nah, jadi nanti perlu mengecek jika levelnya itu isinya adalah petugas, maka data ini, username dan password ini akan dikirim ke login model, ke function proses login petugas seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat dulu untuk login modelnya. Silakan ke sini sebelah kiri, kemudian ke folder models. Nah, di sini kita buat file baru ya, dengan nama login underscore model.php. Oke, selanjutnya di sini kita buat kelasnya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita tulis kelas login model, login underscore model, extend ci underscore model. Selanjutnya di sini kita akan membuat function proses login petugas ini. Teman-teman bisa copy aja dari sini. Kemudian kita pindah ke sini lagi, kita buat public function. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita akan mengecek apakah username yang kita inputkan di form login itu ada di dalam tabel petugas apa enggak, seperti itu ya. Nah, di sini perlu kita cek caranya. Kita tulis this db underscore where Oke, cara mengeceknya di sini kita pakai perintah $this db where Oke, sekarang kita cek dulu nama kolom yang ada di dalam tabel petugas. Kita ke tabel petugas seperti ini. Kemudian kita cek di sini nama kolomnya username dan password ya. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini kita tulis username, kemudian koma, kita ambil dari parameter di sini. Oke, kita duplikat, kemudian kita ganti username ini dengan password. Kemudian jangan lupa kita ganti juga parameternya dengan password, atau bisa copy dari sini. Oke, berikutnya kita tulis $query sama dengan $this dbget. Oke, di sini kita tulis nama tabelnya yaitu petugas. Kemudian di bawahnya kita lakukan pengecekan if jika $query numRows seperti ini ya, numRows lebih besar dari 0, maka di sini kita lakukan perulangan atau looping. Kita menggunakan for each, kemudian kita tulis di sini $query result as row. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita buat array, kita tulis array seperti ini. Di sini kita tulis size seperti ini. Oke, kemudian di sini kita tulis semua kolom yang ada di dalam tabel petugas. Oke, tadi di sini ada di petugas, nama petugas, username, password, dan foto petugas. Oke, yang pertama di sini ada ID petugas. Kita tulis di sini $row ID underscore petugas.
Kemudian kita duplikat, kita ganti yang kedua ini dengan nama petugas. Kita ganti juga yang ketiga dengan username. Kemudian yang keempat adalah password. Yang kelima adalah foto petugas. Oke, seperti ini. Jangan lupa kita rapikan dulu untuk ininya ya. Jadi teman-teman biasakan untuk codingannya selalu rapi. Selanjutnya kita jadikan array ini sebagai session gitu ya. Nah, di sini kita tulis $this session set underscore user data. Kemudian kita copy $ses yang di sini. Kemudian kita pastekan di sini. Oke, kemudian di sini jika loginnya berhasil gitu ya, maka di sini kita tulis redirect atau kita arahkan ke folder panel, kemudian ke controller yang namanya adalah dashboard. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tulis else jika loginnya gagal, maka di sini kita buat flash data atau pesan gitu ya. Nah, di sini kita tulis $this session set underscore flash data. Oke, di sini kita beri nama flash datanya adalah gagal seperti ini. Kemudian pesan yang mau disampaikan adalah silakan periksa kembali username dan password Anda. Oke, seperti ini. Kita tutup dulu untuk sidebar yang sebelah kiri ya, biar lebih luas. Kemudian di bawahnya kita tulis redirect. Oke, jika loginnya gagal, maka kita arahkan ke controller login. Oke, seperti ini. Artinya kalau loginnya gagal, ini tetap ada di halaman login. Tapi kalau loginnya berhasil, nanti akan diarahkan ke folder panel, kemudian ke controller dashboard. Oke, sekarang silakan teman-teman kembali ke browser. Kita coba login ya di sini. Kita back, kita refresh. Nah, kalau teman-teman masih ingat di petugas ini ada satu data yang username-nya adalah petugas, kemudian password-nya adalah 1 sampai 6. Oke, sekarang kita akan login menggunakan akun yang ini. Oke, di sini kita masukkan petugas, kemudian password-nya 123456. Kemudian kita pilih levelnya sebagai petugas. Oke, kalau sudah silakan klik tombol login. Oke, di sini ada error seperti ini. Tenang aja teman-teman, gak usah panik ya. Nah, kenapa? Karena kita belum menghubungkan antara login model dengan controller login. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Oke, sekarang kita ke controller login. Nah, di sini di atas kita buat public function construct. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita buat parent. Oke, seperti ini construct. Kemudian di bawahnya kita tulis $this load model. Oke, kita tuliskan nama modelnya di sini. Nah, kita mau menghubungkan ke login model. Nah, maka di sini kita tulis login underscore model. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, di sini ada error ini ya, login db. Ini kenapa error? Karena kita belum mengkonfigurasi database-nya. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Sekarang ke sidebar sebelah kiri, ke folder config, kemudian kita ke autoload.php. Oke, sekarang kita cari di bagian libraries ini, kita kopikan database email dan session ini ya. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Kita paste di sini. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, ternyata masih ada error teman-teman. Tenang aja, kita akan selesaikan error ini ya.
Nah, kenapa ini error? Karena kita belum mengkonfigurasi database-nya. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Masih di dalam folder config, kita cari file yang namanya adalah database.php. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman scroll ke bawah. Kemudian di bagian username, ini kita isi dengan root seperti ini. Kemudian passwordnya kosongin. Selanjutnya di bawahnya ada database. Nah, di sini kita masukkan database kita gitu ya. Nah, database kita kemarin kita buatnya adalah db_purpose. Oke, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, teman-teman, di sini muncul error lagi seperti ini. Katanya the page you requested was not found. Artinya halaman yang Anda minta tidak ditemukan seperti itu ya. Kenapa? Karena kita belum membuat controller dashboard yang ada di dalam folder panel. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kita ke controllers. Nah, di controllers ini kita buat folder baru dengan nama panel. Kemudian di dalam folder panel ini kita buat file baru dengan nama dashboard.php. Nah, kenapa saya buat folder panel seperti ini? Nanti semua controller yang berhubungan dengan petugas itu nanti saya akan masukkan semuanya ke panel. Nanti kalau yang untuk anggota nanti saya akan taruh di luar panel seperti itu, biar tidak gabung seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita close untuk file database.php, kemudian auto load juga kita close. Sekarang kita buat kelas untuk controller dashboard. Oke, seperti biasa di sini kita tulis php, kemudian kita tulis kelas dashboard. Kemudian extends ci_controller. Kemudian di sini kita buat public function ya. Kita buat function baru, public function index. Kemudian di dalamnya kita tampilkan kata-kata misalkan login berhasil seperti itu ya. Oke, di sini kita tulis echo login berhasil. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman save, kemudian kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, di sini sekarang tidak ada error dan menampilkan teks login berhasil. Oke, sekarang kita kembali ke tampilan login, ke form login seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan username dan password yang salah. Oke, seperti ini, kemudian kita klik tombol login. Nah, di sini harusnya menampilkan pesan yang sudah kita setting ya. Nah, tadi kan di login model kita sudah buatkan flash data yang isi pesannya adalah silakan periksa kembali username dan password Anda jika loginnya gagal. Oke, sekarang kita kembali ke form login. Kita scroll ke atas. Nah, di bawahnya silakan login ini kita tuliskan tag PHP. Kita tulis di sini PHP seperti ini. Kemudian kita tulis if jika $this session flash data. Kemudian kita masukkan nama flash datanya di sini ya. Tadi nama flash datanya adalah gagal. Kita copy dari sini, kita pindahkan ke sini. Kemudian di sini kita tulis perintah echo. Selanjutnya kita copy dari sini, kita pastekan di sini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kemudian kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang kita coba lagi masukkan username dan password yang salah. Kemudian pilih petugas, sekarang klik tombol login. Oke, ya, di sini sekarang sudah ada pesan, silakan periksa kembali username dan password Anda. Oke, sekarang kita akan perbaiki ya untuk notifikasi gagalnya. Jadi kita akan menggunakan suite alert biar lebih keren gitu ya. Nah, teman-teman bisa buka tab baru di sini. Silakan tuliskan suite alert. Suite alert 2 seperti ini. Kita klik yang atas ini. Nah, di sini ini adalah
Sweet Alert ya. Nanti bisa kita coba seperti ini. Oke, ini yang akan kita gunakan ketika loginnya gagal seperti itu ya. Oke, silakan kembali ke Visual Studio Code. Ini kita hapus. Oke, teman-teman, untuk menggunakan Sweet Alert ini, teman-teman harus punya file .js-nya ya, file JavaScript-nya. Nah, file JavaScript-nya sudah saya siapkan, nanti tinggal teman-teman download di link deskripsi. Oke, di sini namanya adalah Sweet Alert ini. Ini saya copy. Oke, ini kita taruh ke dalam aplikasi kita taruh ke sini ya, ke folder project kita, kemudian ke folder asset, kemudian ke folder JS. Nah, filenya kita paste di sini. Selanjutnya kita panggil file ini di dalam file form_login. Kita panggilnya di bawah di sini. Kita duplikat aja seperti ini. Kemudian kita ganti ruang admin.main.js ini, kita ganti dengan nama file yang sudah kita copy tadi. Ini teman-teman blok, kemudian copy. Sekarang kita taruh namanya di sini. Kemudian di bawahnya kita tulis script seperti ini. Kemudian kita tulis di sini tag PHP. Di bawahnya kita lakukan pengecekan if $this session flash data. Kita tulis nama flash datanya tadi gagal ya, gagal. Oke, selanjutnya kita enter. Kemudian di sini kita tutup dulu untuk tag PHP-nya seperti ini ya. Kita tutup. Kemudian di dalamnya di sini kita buat variabel var ini adalah untuk membuat variabel dalam JavaScript. Var isi sama dengan kita tulis tag PHP. Kemudian kita tulis echo JSON_encode. Kemudian di sini kita tulis $this session flash data. Kemudian nama flash datanya yaitu gagal. Oke, selanjutnya kita kembali ke browser, kita ke ini ya, ke Sweet Alert. Nah, di sini kita copy script ini karena kita akan menggunakan Sweet Alert yang model seperti ini. Ini kita bisa copy. Kemudian kita pindah ke sini, kita pastekan di sini. Oke, sekarang kita rapikan dulu. Yang pertama kita hapus yang bagian bawah. Ini kita hapus. Iconnya kita pakai error, kemudian titlesnya kita ganti dengan gagal. Kemudian di bagian tag ini kita ganti dengan variabel isi yang ini. Kita hapus, kemudian kita tulis isi. Oke, kalau sudah, sekarang kita simpan, kita kembali ke browser, kita kembali ke form login kita refresh. Nah, sekarang kita akan masukkan username dan password yang salah seperti ini. Kemudian pilih levelnya petugas, kemudian klik tombol login. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat Sweet Alert-nya ya teman-teman. Jadi sekarang notifikasi error-nya sudah lebih bagus, lebih cantik, lebih keren gitu ya. Selanjutnya, jika loginnya berhasil, oke, kita masukkan username dan password yang benar. Kemudian kita pilih levelnya petugas, kemudian klik login. Jika loginnya berhasil, nanti teman-teman kita akan buat dashboardnya seperti ini ya. Untuk sementara ini cuman menampilkan login berhasil. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan buat tampilannya seperti ini. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe supaya nanti ketika ada video terbaru dari channel ini, teman-teman dapat notifikasi video terbarunya. Oke, saya kira cukup untuk kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya.